Halo semuanya, selamat datang teman-teman mahasiswa yang luar biasa, dan tentunya salam hormat juga untuk Bapak Ibu dosen yang ikut bergabung di bedah materi kita kali ini. Kita langsung masuk ke intinya aja ya. Hari ini, kita nggak cuma bakal ngomongin soal cinta atau sisi romantisnya aja. Kita akan membedah konsep pernikahan itu layaknya kita lagi ngebangun sebuah startup seumur hidup. Ya, kalian nggak salah dengar. Mengelola startup bareng pasangan itu butuh MOU yang super ketat, kepatuhan hukum yang jelas, dan pastinya mental baja. Udah siap? Yuk, kita mulai. Tapi sebelum kita asyik bermimpi tentang betapa indahnya ngebangun startup ini, kita harus lakuin reality check dulu nih. Kalau kita lihat data dari IDEAS di tahun 2021, ada lonjakan perceraian nasional yang angkanya nyaris tembus 448.000 kasus selama pandemi kemarin. Tren nikah muda di kalangan milenial dan Gen Z memang lagi marak banget. Tapi sayangnya banyak juga yang akhirnya tumbang di tengah jalan. Ini jadi bukti nyata kalau modal cinta aja tuh bener-bener nggak cukup. Kalian butuh persiapan yang matang banget biar bisa survive. Nah, untuk ngebantu kalian mempersiapkan itu semua, di sesi ini kita punya roadmap yang jelas. Kita bakal ngebahas mulai dari konsep startup dan timing yang pas, syarat mutlak legalitasnya, cara ngebangun budaya perusahaannya, sampai ke studi kasus nyata buat ngindarin praktek-praktek ilegal di masyarakat. Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Apa sih sebenarnya bentuk kemitraan ini dan kapan waktu yang tepat buat kalian launching? Secara bahasa, nikah itu artinya terkumpul atau menyatu. Tapi kalau kita merujuk ke definisi resminya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah itu adalah ikatan lahir dan batin yang suci. Tujuannya apa? Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus diingat ya, ini bukan sekedar proyek freelance jangka pendek, ini benar-benar partnership untuk selamanya di bawah naungan Tuhan. Dan sama halnya kayak mau bikin bisnis, timing itu segalanya. Dalam Islam, hukum nikah itu bisa beda-beda tergantung kesiapan. Kalau kalian udah mapan secara finansial dan emosional, hukumnya bisa jadi wajib. Tapi kalau dompet masih tipis, kerjaan belum jelas, dan kalian masih pusing ngerjain revisian skripsi, nah hukumnya itu kemungkinan besar makruh. Jadi santai aja, nggak usah FOMO ngeliat teman seangkatan udah pada sebar undangan. Chill aja dulu dan fokus ke studi kalian. Sekarang, anggaplah kalian udah siap. Kita lanjut ke aspek legal compliance alias syarat mutlak biar MOU kalian itu sah. Dalam hukum Islam, kalian sama sekali nggak bisa nge-bypass kelima rukun ini. Harus ada co-founder laki-laki, co-founder perempuan, wali yang sah dari pihak perempuan, lalu minimal 2 orang saksi yang kompeten, dan yang terakhir adalah syihad atau ijab kabul. Syihad ini ibarat momen tanda tangan kontrak resmi MOU kalian. Lewatin satu aja dari 5 hal ini, batal deh peluncuran startup kalian. Tapi tunggu dulu, kita kan hidup di negara hukum ya. Kepatuhan agama kalian itu wajib di-backup sama pencatatan resmi dari negara. Dan ini ada satu info krusial banget khusus buat teman-teman mahasiswa. Kalau kalian umurnya masih di bawah 21 tahun, secara hukum negara kalian itu wajib banget dapat izin resmi dari orang tua. Jadi jangan coba-coba main nekat tanpa restu mereka ya. Oke, dokumen udah beres, legalitas udah aman. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya ngebangun company culture yang sehat biar startup kalian nggak gampang gulung tikar? Disinilah konsep sakinah, mawadah, warahmah bermain. Kuncinya itu ada di pembagian peran yang seimbang antar co-founder. Suami punya tanggung jawab untuk menafkahi dan membimbing keluarga dengan adil. Di sisi lain, istri berperan mengatur rumah tangga dan menjaga nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Intinya, nggak boleh ada yang namanya dominasi yang nggak sehat atau ego yang ketinggian. Dua-duanya harus jalan bareng. Hal ini tergambar dengan sangat indah di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 228. Di situ ditegaskan kalau perempuan itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya secara patut. Ini nunjukin banget kalau kedua partner itu punya hak yang setara dan harus bisa kolaborasi dengan rasa saling menghargai. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu. Kita bakal bahas beberapa red flags dan menjawab kontroversi-kontroversi nyata yang sering banget seliweran di masyarakat kita. Pertanyaan pertama, kita sering dengar isu nikah beda agama kan? Data bahkan nyatet ada lebih dari 1.400 kasus nikah beda agama yang kerekam. Pertanyaannya, secara agama dan negara, praktek kayak gini sebenarnya valid nggak sih? Jawabannya udah sangat direct. Tidak. Merujuk pada panduan Al-Quran dan dipertegas lagi lewat fatwa MUI tahun 2005 serta 2022, menikah di luar keyakinan itu secara definitif hukumnya haram dan nggak sah. Jadi kalau dari syariat, proyek bareng ini nggak bisa dimulai sama sekali karena fondasi paling dasarnya aja udah beda. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Gimana kalau kita ngelewatin pencatatan negara dan nikah diam-diam aja, alias nikah siri, selama rukun agamanya terpenuhi? Memang kalau secara teknis agama selama rukunnya komplit itu dianggap sah. Tapi MUI di tahun 2008 ngeluarin fatwa kalau nikah siri itu bisa berubah hukumnya jadi haram kalau sampai nimbulin maldarat atau kerugian. Kenapa? Karena ini red flag banget teman-teman. Tanpa surat resmi negara, istri dan anak-anak kedepannya bakal kehilangan hak perlindungan hukum mereka. Nggak banget kan kalau partner kerja kita nggak dilindungi hukum? Terus pertanyaan ketiga, apakah nikah dengan jangka waktu tertentu alias kawin kontrak atau nikah mut'ah bisa jadi jalan pintas yang cerdas? Jelas nggak? Ini justru jebakan yang super toksik. Berdasarkan hadis-hadis yang ada dan di backup penuh sama MUI, mayoritas ulama mutlak mengharamkan praktek ini sampai hari kiamat nanti. Nikah mut'ah itu benar-benar ngancurin esensi dari pernikahan itu sendiri, yang tujuannya kan buat ngebangun keluarga yang aman dan permanen, bukan sekedar kontrak jangka pendek. Dan kalau kita ngomongin soal poligami, surat An-Nisa ayat 3 dan hukum negara kita memang memperbolehkannya. Tapi syaratnya itu luar biasa ketat. Harus ada jaminan 100% untuk bisa berlaku adil. Kalau nggak sanggup adil, perintahnya sangat tegas, cukup satu partner saja. Ibaratnya, ngapain buka banyak cabang perusahaan kalau satu kantor aja belum bisa kalian urus dengan benar, ya kan? Pada akhirnya, buat ngehindarin semua bentuk bisnis ilegal tadi, kuncinya cuma satu. Gimana kita menjaga kehormatan dan tahu batasan diri. Prinsip ini dirangkum dengan sangat apik di surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Kalau kita nyari pelampiasan di luar ikatan yang sah, kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi, pas kalian nanti merencanakan masa depan, pertanyaannya adalah, apakah kalian mau ngebangun partnership yang cuma modal hype sesaat? Ataukah kalian bakal mastiin kalau startup seumur hidup kalian ini punya struktur yang legal, budaya yang sehat, dan fondasi yang kuat? Coba direnungkan lagi sebelum kalian pitching ke calon mertua ya. Terima kasih udah dengerin bedah materi kali ini. Semoga insight-nya bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.